Video ini saya buat dengan maksud untuk membantu para mahasiswa yang sekarang ini sedang menyusun uh, laporan skripsi atau yang sedang membuat proposal skripsi, atau untuk mahasiswa yang berada di semester bawah yang juga sedang berancang-ancang memikirkan tentang bagaimana nantinya ia membuat skripsi. Ada beberapa bagian atau tahapan skripsi yang akan dijalani oleh mahasiswa secara umum. Pertama, mahasiswa harus menyusun proposal penelitian, kemudian ia akan ujian proposal penelitian itu. Setelah ujian proposal penelitian dan disetujui, mungkin juga ada beberapa revisi, ia kemudian melakukan penelitian, baik itu penelitian di lapangan atau kajian pustaka. Setelah melakukan penelitian lapangan atau kajian pustaka dan seterusnya, ia kemudian menyusun laporan, kemudian dihadapkan pada ujian skripsi. Setelah selesai ujian skripsi, mungkin ada beberapa revisi lagi. Setelah selesai revisi, ya naskah skripsi bisa dikumpulkan, kemudian dijilidkan. Kemudian mahasiswa itu bisa menunggu dinyatakan lulus, kemudian bisa menunggu jadwal wisuda. Nah, dalam penulisan skripsi ada beberapa bagian yang sering dijumpai sebagai kesulitan bagi para mahasiswa. Pada bagian pertama, kesulitannya adalah menyusun latar belakang penelitian. Kesulitan yang paling sering adalah bagaimana menentukan kata-kata dalam sebuah paragraf, atau bagaimana menghubungkan paragraf satu ke paragraf lainnya. Di sini sebenarnya bagian latar belakang itu merupakan bagian yang sangat original atau sangat asli menggambarkan pemikiran atau seberapa dalam mahasiswa itu memahami persoalan yang akan ia angkat dalam penelitian. Kalau misalnya mahasiswa itu tidak begitu memahami persoalan yang akan ia angkat dalam penelitian, maka ia akan kesulitan sekali menentukan topik penelitian. Kemudian topik penelitian itu akan berganti-ganti. Kemudian variabel atau judul penelitiannya pun bisa berganti-ganti. Nah, bagian berikutnya adalah kesulitan memilih teori-teori yang mendukung variabel penelitian. Mahasiswa yang tidak terbiasa membaca jurnal atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan perkuliahannya, dia akan sangat kesulitan. Jadi di bab 2 itu seringkali mahasiswa akan menyusun teori yang berhalaman-halaman banyaknya, yang sebenarnya sebagian besar itu tidak ada kaitan dengan variabel penelitian, sehingga kalau mereka pergi ke bimbingan, ke dosen pembimbingan, sering dicoret-coret, disuruh ganti. Nah, bagian berikutnya adalah tentang bagaimana penelitian itu harus dilakukan, atau tentang metodologi penelitian. Mahasiswa yang kembali lagi kalau tidak terbiasa menjadi asisten penelitian atau tidak terbiasa membaca jurnal atau mereview jurnal, metodologi itu akan membingungkan di bab 3 ini atau di bagian metodologi ini. Misalkan, apakah penelitian itu harus eksperimen kah? Apakah harus kualitatif kah? Apakah kuantitatif kah? Kalaupun kuantitatif itu yang bagaimana? Di sini jelas kebingungan. Kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan penggalian, misalnya juga tentang bagaimana populasinya, bagaimana sampel penelitiannya, terus menggunakan rumus apa dalam penentuan sampel penelitian, mahasiswa sering kali bingung. Pada bagian berikutnya adalah tentang kalau penelitian itu sudah dilakukan, data-data sudah dikumpulkan, baik dengan menggunakan misalnya observasi, wawancara, atau dengan pengumpulan skala. Misalnya kalau tentang skala atau harus berkaitan dengan program SSPS misalnya, bagaimana data itu diolah, itu seringkali juga merupakan satu permasalahan atau suatu kebingungan, sehingga mahasiswa harus bertanya-tanya. Ya kalau dia rajin bertanya,
ya dia akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi kalau tidak, maka akan sangat kebingungan di sini. Kemudian di bagian pembahasan, yaitu bagaimana menggunakan teori-teori untuk menganalisa temuan-temuan di lapangan. Nah, mahasiswa yang tidak terbiasa menganalisa data atau menganalisa kasus, dia akan sangat kesulitan di sini. Yang kemudian mengakibatkan mahasiswa tersebut akhirnya tidak bisa merumuskan kesimpulan dengan baik, sehingga kemudian akhirnya juga tidak bisa membuat ia menyusun saran-saran yang berguna atau tepat sasaran yang berkaitan dengan penelitian dia ini. Kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa kemudian skripsi itu secara umum dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang menyulitkan atau sulit bagi mahasiswa. Bahkan sebagian mahasiswa juga merasa takut dengan penelitian ini. Jawaban yang dapat kita terima secara umum atau yang paling pasti itu adalah karena penelitian skripsi merupakan penelitian pertama bagi sebagian besar atau seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang meneliti skripsi ini dapat kita anggap sebagai peneliti pemula. Sebagai peneliti pemula, maka dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan, kurang jam terbang. Nah, oleh karena itu kita memerlukan atau kita perlu menambahkan jam terbang atau jam pengalaman penelitian kepada para mahasiswa ini. Apa dasar kita? Kita sebenarnya dapat dibantu dengan hukum belajar yang kita kenal sebagai law of exercise. Jadi orang kalau semakin sering melakukan sesuatu, dia pasti makin mahir. Begitu juga dengan penelitian skripsi ini. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu memiliki semakin banyak pengalaman melakukan penelitian ilmiah, kemudian menyusun laporannya, maka di semester akhir ketika dia menyusun skripsi, ini bukan persoalan sulit, ini adalah persoalan yang mudah.